Lagi pula kalau kita beli karpet teh susah bawanya, repot. Bawa karpet dari sini segede-gede gaban. Nggak gede, gimana? Kecil doang. Kecil doang. Mana ada karpet kecil? Ada karpet segini 200 juta. Bisa 2 jutaan. Jangan. Iya, tapi kamu nih nggak ngerti. Ih, bukan nggak ngerti. Saya pun mau juga ini. Yeah, I told you I love you too. Kalau nggak dibeliin saya terus tinggal sini saya terus. Aduh. Nggak mau pulang ke Indonesia lagi. Kak, Dede nggak usah pulang ke Indonesia lagi lah. Mudah-mudahan cinta kita akan abadi sayangnya. Lekang oleh zaman, tidak akan lapuk oleh hujan. Kakak, Dede mau bungkus itu nih. Apa? Rendang. Oh, mana? Darling. Darling, come here. Oh, hello. Ah. Halo, assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam, Dek. Iya, sayang. Kakak di mana? Dek. Di rumah. Ada di mana ini? Dede lagi di mana nih? Ini Dede lagi di, nggak tahu Dede di apa namanya. Pokoknya Dede stay-nya itu di Istanbul aja. Di hotel mana, sayang? Hotel apa ya? Hampton. Di Hampton. Oh, Hampton itu daerah apa ya, Dea? Oh, sekarang Dede lagi jalan-jalan ke mana nih, sayang? Ini Dede lagi jalan-jalan, pokoknya nggak tahu nyebrang laut, naik ferry, gitu-gitulah. Oh, naik ferry. Naik ferry. Enggak, ini lagi berhenti. Nanti habis jalan-jalan ke sini, Dede ke jalan-jalan ke mana? Udah, abis itu Dede pulang. Mau kemana? Mau ke mall kemana? Dede, ayo. Pokoknya nanti Kak Siti ajak aja mall yang rekomen menurut Kak Siti di Istanbul. Oh iya, pasti buat Dede. Ya udah, besok ketemu ya. Kita jalan-jalan. Iya, sayang ya. Dadah, Kak. Salam sama keluarga ya. Iya, Kak. Dadah, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi Masya Allah ya memang Turki itu. Aduh, apalagi pas begitu Dede kurang lebih tahu lah banyak gitu tentang Kak Siti yang tinggal di Turki, punya suami di sana, punya anak. Aduh. Makanya Dede langsung hubungin Kak Siti. Ketemuan lah di sana gitu. Ya tapi kan kita kan udah ada itinerary-nya nih. Ya paling kalau mau ketemu ya habis kita balik ke Istanbul. Karena kan beda lokasi, beda tempat gitu kan. Satu di barat, satu di timur gitu. Siapa sayang? Kak Siti? Nuraliza. Bukan. Kak Siti adiknya itu. Coba. Tante Cici Palamida. Dia nikah sama orang Turki, dia punya anak.
Dia tinggal di Turki. Kenapa? Cakep banget. Kamu bilang dari kemarin kan kita bisa nginep di rumah dia biar ngehemat budget. Gak perlu Kan nginep hotel. 20 orang. Masa numpukin rumah dia? Iya juga sih. Ntar rumah dia jadi asrama ya. Yaudah. Dia betah deh di sini. Makanannya enak-enak, cowoknya ganteng-ganteng, pemandangannya bagus-bagus. Justru menurut kakak nggak terlalu menarik kalau semua orang ganteng di sini. Masa? Udah menjamur gitu. Biasa. Yang susah tuh kok dapat satu yang spesial tuh baru susah. Perjuangan, effort. Enggak lah. Sabar beting. Selain memang suasananya di Turki itu bikin adem, bikin tenang, tentram, damai. Cowok-cowoknya Karaset. Jadi itu sebenarnya yang bikin hati Dede damai teh. Dan lagi pula gue heran sama Dede. Ngapain coba dia mau tinggal di sini? Kalau menurut gue tuh Dede tuh cuma lapar mata, cuma karena ngeliat sekali terus kepengen gitu. Padahal yang gue perhatiin aja nih ya, dia tuh nggak bisa hidup di Turki. Lo bayangin makanan Turki aja dia nggak cocok. Sayang, abis ini kita ke toko karpet ya. Karena kakak suka karpet satu lagi karpet ini bisa investasi sayang. Karena di sini Turki ini terkenal dengan kualitas karpet terbaik. Ya udah gitu ada sertifikatnya, terus ada juga yang ini limited sayang, limited. Kakak, Cuma satu doang. Kakak kemarin udah dapat kabar dari teman kakak. Ini yang punya karpet di sini. Kakak bisa jual sama pengusaha karpet sama teman kakak atau kolektor. Bisa untung lumayan kita sayang. Lumayan cuan. ini kita baru juga sampai Turki, masa udah mau belanja begitu. Ntar dulu. Lagi pula kalau kita beli karpet teh susah bawanya, repot. Bawa karpet dari sini segede-gede gaban. Enggak gede, Gimana? kecil doang. Kecil doang. Mana Bisa ada mah. karpet Tuh, kecil? Ada karpet segini 200 juta. Bisa 2 jutaan. Jangan. Iya, tapi kamu nih nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Harus bisa memilah dan memilih. Udah milih aja, milih aja. Sayang atuh, jangan beli-beli karpet. Ntar dulu masa beli karpet 200 juta. Tapi kan kita bisa naikin jadi 400 juta dijual di Indonesia. Astagfirullahaladzim otaknya. Jual nggak apa-apa sih jualan, cuman maksudnya iya Kak, jangan karpet juga atuh Kak. Atau enggak nanti dulu kita jalan-jalan dulu di sini, jangan baru juga nyampe. Masa gitu udah beli oleh-oleh. Ya ntar kalau lupa kamu gimana? Ntar kalau waktu kita mepet. Enggak. Kita lama di sini. Kakak mah suka heboh-heboh, riwe-riwe. Ya tapi kan sayang, kan lumayan juga buat rumah baru ntar karpet. Ya kan? Kalau itu nggak apa-apa sih buat beli rumah baru. Buat isi rumah baru. Cuman maksudnya ya jangan sekarang. Liur kakak mah. Ntar. Kalau mau lihat-lihat doang nggak apa-apa. Iya kadang-kadang Dedek tuh nggak ngerti mana sesuatu yang menurut dia nggak ada nilainya, tapi sebenarnya tuh investasi untuk jangka panjang tuh nilainya tuh tinggi gitu. Dia tuh belum paham ke situ. Terus mana dia komplain lagi. Dia bilang, "Apa? Ngapain beli oleh-oleh? Sekarang kan pulangnya ntar gitu." Orang masa baru nyampe udah beli oleh-oleh. Mana? Aduh si kakak mah alasannya investasi lah. Beli karpet ribu harganya mahal coba. Udahlah tuh nanti aja belanjanya. Suka banget sih kakak mah bikin acara dalam acara teh.
Tapi ya udahlah, Dede ikut aja lah. Kumaha kakak we. Hands back up, hands back. But you need to live in a tent, so if you need material to finish this carpet here. This lady will be here 5 hours a day for the next 4 months. 4 bulan to finish this carpet. Mau coba? You want to try? Sama ibu. Mau buat karpet kamu? Apa? Usia berapa? Usia sejak kapan? Since apa ya? What kind of this carpet? Oh, this. Jadi kalau bikin 2 meter kali 3 meter berapa lama itu siap? 2 kali 3 itu namanya kuburan, bukan karpet. Nggak ngerti dia. Kita pengen juga belajar ini. Belajar, udah nggak usah belajar apa main karpet. Biar Dede aja nih, Dede lagi belajar nih. Kita mah pengen coba juga. Gak bisa, rusak nanti karpet orang. Bisa nggak sih Papa bersikap normal aja gitu? Kalau di satu tempat kita pengen beli sesuatu di tempat itu, ya udah beli aja gitu. Nggak usah kita ikut-ikutan bikin produksi dari tempat itu gitu. Nggak perlu lah. Kan perlu juga ilmu, kayak mana caranya, apa, dari mana prosesnya gitu kan. Perlu juga ilmu, nanti bisa diterapkan di. Ngapain mau buka usaha karpet? Kecuali mau buka usaha karpet, pengen terjun dalam bisnis itu, baru dipelajari. Apa faedahnya, manfaatnya apa? Ya, ilmu tuh perlu. Nah, mana tahu, Bapak tinggal di Turki, udah nggak repot. Ilmu tuh kayak terapkan, itu maksudnya. Mau di mana tinggalnya bos? Hah? Pinggir jalan? Enggak, ya carilah rumah di situ kan bisa dibeli. Astagfirullahaladzim. Turki itu terkenal dengan karpetnya ya. Karpet dan lampu-lampunya. Bahannya banyak, ada yang dari sutra, ada yang dari bulu domba. We shall walk dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Mau yang paling bagus. Bagus, yes, you are too. Assalamualaikum. Yes. My wife want this. Okay, it's yours. How much? How much, Mr. Uzbek? 350 euros. 350 dolar. Mehong ya, say? A carpet like this is not only cash and carry flying carpet, it's grand. Nah, ini nih yang gue demen nih. Gue dilatih sama kualitas karpet tingkat tinggi bro, ya. Terus udah gitu, mereka demonstrasinya tuh keren banget tuh. Udah kayak film Aladdin bos. Jadi karpet tuh dibentang-bentang gitu, terbang-terbang gitu. Gimana gue nggak makin tertarik. Udah gitu pas gue cari tahu ternyata ada satu karpet yang bernilai tinggi karena itu last piece, bukan last piece malah. Itu satu-satunya edisi yang dikeluarkan mereka berbahan sutra dan harganya 15.000 US dollar plus dikasih sertifikat. Jadi untuk membuktikan bahwa itu cuma satu-satunya edisi yang mereka keluarkan, satu-satunya karpet yang mereka keluarkan di edisi tersebut gitu. Kayak gila, keren banget itu. Cahaya. No, this one. In both sides. Nah ini sama, udah balik dia dari. Udah berapa nih semua nih? Harga terakhir, harga pas serius. 12,000 ya udah Harga ambil. yang minimal kan kamu bisa bayar Mau kamu? semuanya.
Udah, senyum Pak. Gara kamu. Sir, up to my wife. His. Oh. Saya pun mau juga ini. Yeah, I told you I love you Ah. too. Kalau nggak dibeliin saya terus tinggal sini saya terus. Aduh. Nggak mau pulang ke Indonesia lagi. Saya pun mau juga ini. Yeah, I told you I love you Ah. too. Kalau nggak dibeliin saya terus tinggal sini saya terus. Aduh. Nggak mau pulang ke Indonesia lagi. Bisikin. Oke. Si no. She said no. It's your money. No problem. I will take for this. 350 makes 2,800. We do 2,500. Oke. Okay? Pişman oldu. Saya pikir lagi, Menyesal. Dia bilang setelah pulang hanya akan menyesal. Karena harganya bagus. Dia bilang. kan bonusnya banyak juga. Kamu aja. Ini seperti berinvestasi. Kamu aja. Cucu kamu akan bilang, oh ini papa saya beli ini dari Turki. Turun-temurun 20 tahun yang lalu dari Turki ini. Mereka akan bilang, semakin tua semakin mahal. Saya tergantung istri saya. Kalau istri saya langsung tadi oke, pasti saya pasti oke. Tergantung istri saya. Ah udah dibilang şunu. Biz bunlara ayırdık. Diğerleri gelmesin diye. Tüm her Apapun istri saya minta saya turutin, insya Allah. Kecuali dia minta pesawat terbang, saya belum mampu soalnya. Ini Buat tantangan. 171 juta harganya. Jadi kita beli yang itu. Tidak ada sama ini. Ini satu saja di dunia. Ini yang cocok iklimnya Indonesia juga. Lihat dingin. Hah? Tadi berapa semuanya ini? Rekan, itu masih itu berapa tadi? Semuanya. Berapa semuanya? 2,5 mu dediniz abi bunların Evet, hepsine? Ya 2.500 saja. Nah, itu kan bagus tuh. Dan gue juga udah jabarin tuh ke Dede. Ini itu bagus buat investasi jangka panjang, gue bilang. Udah gitu kualitasnya juga bagus kan. Terus gue yakin nih. Bukan yakin sih, tapi gue harus cari tahu sih. Soalnya anak kan kadang random ya. Jadi gue harus tanyain dulu. Kira-kira dia ngizinin nggak untuk gue beli itu karpet? Ya enggak lah. Masa beli karpet? Ya memang bagus sih. Kualitasnya memang bagus-bagus. Keren-keren. Terus ya orang yang punyanya juga ngejelasin ini tuh dari bahan apa. Cuman kayaknya aduh kakak, investasi mah harus dilihat-lihat. Masa karpet juga mau dibikin investasi? Udahlah akhirnya Dede sama kakak teh pilih-pilih buat oleh-oleh aja. Buat oleh-oleh nggak apa-apa, buat oleh-oleh mah namanya buat oleh-oleh. Atau masa harga satu karpet, bayangkan satu karpet 15.000 US dollar. Rupiahkeun, sok sabaraha rupiahkeun. Ya kemarin bunda pengen itu beliin stroller buat kamu. Mendingan beli stroller daripada beli karpet. Kuat ya? Lihat apa kamu sayang? Woi, kamu lagi ngapain? Ini loh kak, dia lagi liatin foto-foto. Cakep-cakep ya. Itu siapa?
Instagram kakak yang kamu liatin ya? Ih, Cakep-cakep sih emang. pede boros. Kak, Dede nggak usah pulang ke Indonesia lagi lah. Lagi ini kamu baru beberapa hari di sini. Ya, nanti takutnya apa ya? Ya karena masih awal-awal, masih hangat-hangat gitu. Jadi kamu pengen tinggal di sini untuk dalam jangka waktu yang lama. Ntar ketika kamu udah sebulan, terus tiba-tiba nggak betah, kangen rumah, repot ntar kakak. Lagian kan kita kehidupan kita di sana, sayang, bukan di sini. Gitu. Kalau liburan mah di mana-mana enak sayang. Pengennya bawainnya betah aja. Namanya liburan, ngabisin uang. Tapi kan kamu nyari uangnya di sana. Kita kan nyari uangnya di sana. Terus kamu juga banyak mimpi-mimpi yang pengen kamu wujudin dengan banyak cita-cita atau pekerjaan kita lah di sana yang mesti kita selesaikan. Kalau kamu di sini susah dong. Karena Dede kepikirannya gini. Apa? Kalau Dede lahiran di Turki, Anaknya yang mancung. Nggak ngaruh sayang. Tergantung bapaknya, tergantung gen bapaknya. ya kan Mancung mah mancung aja. nggak apa-apa kan, mumpung ini hamilnya masih kecil. Kecil apaan, udah gede itu, udah perut kamu membelendung gitu. Jadi Dede kebanyakan terlalu banyak ngelihat orang-orang Turki, jadinya ke bawah gitu bayinya. Jangan kamu kayak kesenangan nih ngeliat cocok ganteng nih, Memang. darling nih. Iya. Iya lagi, tenang kan kita kelarin dulu kerjaan di sana di Indonesia. Ini kan kapan-kapan kamu bisa liburan lagi ke sini lagi. Kamu bisa lihat darling itu yang mancung-mancung itu. Padahal suami juga lebih ganteng. Kak Siti juga tinggalnya di sini, punya suami di sini. Dia Anaknya di sini, lahirannya anaknya di sini. Kak Siti penyanyi, adanya sayang. Mami Cici Paramida. Iya susah. Emang mau? Kan susah kan nyari off air di sini. Sana kan banyak off air tuh luar kota. Sini off air. Masa kamu off air di Kapadokia? Kapadokia. Di balon udara kamu nyanyi. Bang Gali nanti Dede bisa bahasa Turki, nyanyi lagu-lagu Turki. Nggak usah say. Bahasa Inggris dulu belajar. Bahasa Inggris masih yes no thanks doang. Pulang aja ya. Pokoknya kakak pulang duluan. Kamu susah nih kakak bedain bicara sama serius nih. Takutnya kamu serius tak? Pengen pisan Dede tinggal di Turki. Masa Kak Siti aja bisa, Dede enggak tinggal di Turki ya kan? Bisa juga kan nanti Dede punya usaha di sana. Buka kafe. Kafe Leslar Dut di Turki. Orang lain mah kan di kafe sebelah lagu-lagunya lagu Turki. Kalau kafe Dede sama kakak lagu-lagunya lagu-lagu dangdut gitu. Jadi ada ntar pas hari apa gitu, pas hari libur ada penyanyinya, bintang tamu penyanyi dangdut dari Indonesia ya kan. Begitu ada tamu orang-orang Turki digoyang semuanya kaki di atas. Asik. Kan Nah ini gue masih nggak paham sama Dede nih. Dia tiba-tiba random dia bilang dia pengen tinggal di Turki. Iya. Gini ya. Lo tuh sebelum memutuskan untuk merantau ke suatu tempat, apalagi ini jauh dari daerah asal lo tuh harus memikirkan dampak baik buruknya gitu. Terus harus banyak yang mesti lo persiapkan. Karena satu gini, lo harus menyesuaikan sama lingkungan yang ada, kondisi yang ada. Terus lo harus adaptasi sama lingkungan sekitar lo. Tapi gue yakin ini cuma nafsu desa sesaat doang. Nah, salah satu aspek terpenting adalah ketika kita memutuskan untuk tinggal di negara orang, ya lo harus punya tempat tinggal dong. Nah ini dia udah persiapin belum tempat tinggal segala macam. Belum lagi kan biaya hidup di sana kan lebih mahal gitu. Hal-hal seperti itu mesti dipersiapkan Lesti. Ya adalah sayang, nikmati nih pemandangan yang ada. Ya.
cegukanmu. Papa dapat informasi dari guide tadi. Ada yang mau jual rumah di sini. Tuh. Topi dari beli topi. Pas, Kak. Sayang. Kamu kemana? Beli obat cegukan. Di mana beli rumah ini? Kak, ada rumah di Turki. Enggak, itu Turki. Cantik. Dapat informasi dari... Kita di sini aja yuk, Pak. Rencana Bapak emang naik pemandangannya. Kebetulan tadi guide ngasih tahu ada yang jual rumah. Gak bisa ini dilama-lama. Nah, Fix, kita harus kasih tahu kakak. ya iya. Pokoknya tinggal di Turki. Bapak mau tinggal di Turki? Iya suka, senang. Mau kabur tadi. Ayo, bilang kakak lagi. Ayo. Udah, nggak usah ikut-ikutan lah. Bikin repot aja. Gak mau kalah sama Dede. Dede pengen tinggal di Turki, papa ikut-ikutan. Kreatif lah dikit, cari sesuatu yang lain gitu. Jangan nyamain mulu sama Dede. Kembaran Syaris nih orang. Curiga deh gue anaknya Syaris. Di mana kan kita beli sayang? Situ. Kendi ya. Iya. Punten. Punten. Bang, abang ada kan dia bule. Sorry sir. How much for this one? 20 lira. 20 lira. Yes, lira. This color you want? Bodas. White color, good color. Sayang. Jadi ini itu sayang, kayak kalau kamu tahu di Paris itu kan ada kunci sama gembok. Dan menurut kepercayaan orang sana ketika kita menggembok terus kunci kita buang, otomatis itu harapannya, bukan otomatis, itu harapannya nanti suatu saat itu akan hubungan mereka akan terkunci selamanya gitu. Hanya untuk di satu hati gitu, sendal mulu gitu. Dan ini yang bersama sih filosofinya, cuma mungkin cara menggunakannya kali ya agak sedikit berbeda. Aduh, gue kalau bisa bahasa Indonesia udah gue tawar nih. Sayang banget gue nggak ini nih. Cuy nih ya. Banyak tingkah banget nih anak. Kasian Sutun gerak mulu. Oke, Sir. Nah, lalu kita datang ke satu tempat yang namanya itu Lembah Cinta. Lembah Cinta itu di mana sebuah pasangan menaruh seperti apa ya? Seperti sebuah pot miniatur gitu lah, kecil, lalu digantungkan di salah satu ranting pohonnya. Nah, filosofinya adalah ketika kita menaruh menaruh pot tersebut, besar harapannya kita dan pasangan kita cintanya akan abadi. Ya, mudah-mudahan cinta abadi Leslar ya bisa terus abadi, bisa terus rukun, bisa selalu menjadi pasangan yang memberikan sesuatu yang positif buat para fans yang mengikutinya, para orang-orang yang mengikutinya. Jadi sebenarnya tujuan gue untuk datang ke sana, gue pengen setidaknya menyembuhkan homesicknya Dede lah gitu. Sebenarnya Dede itu bukan homesick. Kalau homesick kan kita kangen rumah ya. Dede itu lebih ke sick ya, sakit ya, gitu ya. Maaf ya sayangnya, jangan kalau nonton jangan marah ya. Ya maksudnya ya aneh gitu. Orang di mana-mana kan justru kangen sama kampung halaman, nggak betah di tanah orang gitu. Tapi dia malah pengen tinggal di sana gitu. Ya,
Gak ngerti lah gue sama jalan pikiran Lestiani. Ya enggak semua, cuman ini tuh tempatnya bagus banget sih, apalagi kakak so sweet deh. Beli pot kecil, ya kayak pot gitulah pokoknya. Terus dinamain. Di situ namanya Muhammad Rizky, terus anak kita berdua, terus baru Dede. Waduh, terus ditulis dikait itu apa ya? Diikat, disimpan di situlah pokoknya. Gemes lah. Ternyata si kakak bisa sesuatu juga. Kita udah berasa kayak anak-anak ABG gitulah, zaman-zaman PDKT. Ajakin ke tempat begitu. Oke, kita di sini sayang. Ini harapannya mudah-mudahan sini kamu duduk dulu deh. Mudah-mudahan nanti cinta kita akan abadi sayang. Biar kakak lagi hari ini. Biar punya udah pada penuh nih sayang. Sayang, cuma kita dong deh kayak sayang. Nama Indonesia di sini sayang. Kakak taruh Di atas. Nah, kakak taruh yang atas sayang ya. Iya. Supaya kita selalu tinggi mengangkasa. Iya. Di sininya nih. Di besi itu. Di besi. Nah. Oke, sini sayang. Sini sayang, duduk sayang. Duduk sayang. Bisa nggak kamu duduk di situ? Nah. Mudah-mudahan cinta kita akan abadi sayangnya. Lekang oleh zaman, tidak akan lapuk oleh hujan. Dan akan selalu kokoh sayangnya. Amin. Walaupun halangan rintangan membentang, tak jadi masalah, tak jadi beban pikiran. Gak bisa romantis. Tolong yang lain dong. Masa keras sakti. Ya pokoknya oke nih, Bismillah ya sayangnya. Ya kita jadiin sugesti aja. Kita ikutin aja mereka kita ikutin tradisi mereka. Ini kita mudah-mudahan ini menjadi doa. Tadi ada nama. Ini kita bertiga dulu, nanti nambah lagi ya kan anaknya. Tadi namanya bertiga ya. Gitu. Jangan sampai jatuh nih. Nanti kita ke Turki lagi harus masih ada tuh nama ya. Awas ya kalau ada yang ngotak-ngatik ya. Tuh masih nempel tuh. Udah gitu nama kita dong sayang, nama orang Indonesia sayang. Sisinya Arab semua sayang. Iya, pacaran lagi orang. Cari-cari pacaran di sini rupanya. Udah gantian. Bu, Papa mau gantian coba. Saya ngalah sama orang tua sayang. Cegukan mulu lagi. Cari-cariin. Iya, nggak usah dicari. Gak usah dicari, kami selalu nemu kok. Akan ada aja selalu cara untuk menemukan kami. Yuk. Udah gantian. Papa pun suka, mau juga. Enggak, bodo amat, terserah. Sebelah sana. Bisa nggak kamu? Nggak bisa ya? Udah sana aja. Bergantian lah. Iya. Kemana aja nih? Hah?
botol-botol cinta itu. Pacar. Aduh, aduh. Pacaran. Dicariin kemana-mana dari tadi. Di sini rupanya pacaran. Botol cinta. Botol cinta. Mana namanya? Botol cinta. Kendi. Botol cinta, botol kecap. Botol cinta. Ngapain di sini? Pasang botol cinta di sini ya nih. Udah bagi-bagi bisa sana, bagi dua. Jangan. Muat. Astaga, nggak bisa senang orang bikin. Buset. Bisa-bisanya dia ngomong nggak bisa senang. Sadar woi. Berapa episode digangguin kami. Astaga. Nggak bisa senang ini. Kabur ini, biar gantian. Nggak bisa senang, nggak bisa senang. Come on. How much? Can we see, can we photo, can we video 40 lira? 40. Yes. 40 or 14? 40. 14. 10, 20, 4. 10, 10, 20, 10, 20, 30, 40. 40. 20? 20? Just photo. 30. 20, wow. 20, just photo. Just take a pic. 25. Come on. You photo and walk Come to on. Yes, come on. Sayang. Dede, sayang. Sayang. Pilar. Come on. Merong-merong dong, say. Merong-merong. What to down? Open mask. Hello, man, mask. Hands up. Ante Bahlul. Behlul. Hands up. Bahlul. Hands up. This one, look me, together look me. It's all. Video. Woi, sayang. Bahlul ente, Bahlul. Woi. 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 Aduh, Begitu doang. Ana berasa Ana. Anak Aventi. Come on. Come on. Ya, begitu doang. Come on. Ya. Married, really married. Yeah. Our baby. Pregnant 6 months. Yeah, it's good. This is 9 months. Hah? Wow. This is son. This is small. No, it's son. But it's really nice. Well, it's okay. It's okay. Ya, terus gue akhirnya cari cara lah untuk mengalihkan keinginan dia untuk stay di Turki. Ya, bentuk cara gue untuk nyenengin dia lah. Sambil nanti pelan-pelan gue kasih tahu, gue akhirnya ngajak dia untuk naik onta tuh. Ya kali kan dia ngeliat pondok onta, dia tiba-tiba berubah pikiran. Ya nggak ada hubungannya sih sama keinginan dia, tapi ya setidaknya bikin dia happy lah gitu. Terus kita naik onta, bentar doang lagi naik ontanya, buset, gitu dong jalan onta, jalan 10 langkah, mahal tuh. Berapa duit tuh, lumayan tuh. Bapak-bapaknya tahu kali ya orang Indonesia yang naik ya. Udah akhirnya gue naik onta tuh, tapi seru sih bisa naik onta bareng, berduaan, seru ya kalau pasangan halal ya. Jadi naik onta peluk-pelukan gitu.
Nah terus abis naik onta ini nih, randomnya dia datang lagi nih. Dia tiba-tiba minta naik ATV atau ATV ya, motor, pokoknya motor yang 4 roda gitulah ya. Iya bukan apa-apa, dia kan lagi hamil besar lumayan ya. Udah ngelewatin trimester kedua gitu. Itu kan riskan buat ibu hamil. Tapi gimana sebagai suami gue kadang gak enak kalau gue gak mengikutin maunya dia. Gue udah jelasin, gue udah kasih pengertian, tapi gue takut anak gue ngencas ntar. Terus ya, tapi gak mungkin dong gue gak khawatir sama istri gue. Pasti ada rasa kekhawatiran dong. Ya khawatir juga sih. Cuman gimana ya? Karena Dede pengen banget, udah lama juga Dede nggak naik ATV. Apalagi ini kan lagi hamil, beda rasanya. Dede tuh kayak kepengen banget gitu, nggak mau pokoknya kalau nggak naik ATV itu. Orang-orang teh kenapa sih pada riweuh gitu? Awas, hati-hati, pelan-pelan. Lah, Dede semakin digituin semakin ngeng. Orang mah udah nggak apa-apa. Bayangin coba naik ATV, terus sambil pemandangannya teh sunset tuh kalau di foto bagus pisan. Pemandangannya sunset, udah gitu di pasir-pasir gitu. Aduh. Pokoknya mah bikin betah lah di Turki. Gimana nggak betah coba? Everyday Dede teh bisa naik ATV. Roda 4. Udah gitu Dede bisa lontar naik itu balon itu di Kapadokia, balon udara tuh. Bisa kapan aja. Makanya gimana Dede nggak betah di Turki. Udah makanan resep lalakina ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenyang. Terus kenyang ngantuk ya. Saking kekenyangannya tuh lihat perut Dede sampai gede. Mana gede. Kan lagi buntiang. Buntiang. Sayang. Jadi kangen makanan mama, makanan ibu. Bukan makanan, maksudnya masakan. Gara-gara makan di sini, di Turki ternyata ada ya restoran Indonesia. Ya ada lah, kan di sini juga banyak orang Indonesia. Pagi yang kakak tahu tadi ada yang karyawan sini, salah satu karyawan sini bilang ada sekitar 2.000 pelajar di sini yang ada di Turki ini. Nah terus kamu tiba-tiba sekarang pengen pulang, katanya kemarin pengen di sini. Ini itu kakak tuh suka bingung sama kamu tuh inkonsisten dong. Bentar lagi, bentar ini, bentar itu, bentar ini. Ya udah, kita nanti doain aja mudah-mudahan kita nanti lancar kerjaannya, rezekinya, bisa main lagi ke sini, mampir. Kan bisa kita ya makan siang di sini oke lah. Makan sekedar untuk supaya ngelepas kangen ke Turki aja, untuk sehari 2 hari aja gitu. Wow. Kakak, Dede mau bungkus itunya. Apa? Rendang. Oh, mana? Darling. Darling, come here. Oh, hello. Perkenalkan. Gak bisa dia bahasa Indonesia. Gak apa-apa.
Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, Perkenalkan, this is my brother ya. My brother mau rendang take away. Iya. Sorry. My wife is a little crazy. Little crazy. You go away from this ya. I wanna to mesra di sini. nah tapi dia mau pesan sesuatu. What? You Indonesia, muka you tapi Ya, Arab. saya orang Turki tapi bisa bahasa Indonesia. Kakak Karena Indonesia nggak bisa bahasa Turki. Karena apa? karena di sini kami punya bisnis sama. Kamu udah lama kerja di sini? Oh, saya bukan orang kerja, Pak. Saya bukan karyawan. Terus? Terus saya punya toko ini. Ini iya benar. Duduk. Duduk. Santai. Anggap aja restoran sendiri. Oke. Di sini aja duduknya mau. Di sini aja duduknya. Jangan. Oke. No murim ya. Oke. Pas banget nih. Nanti. Oh sorry, apa namanya? Kalau Udah lama buka ini restoran ini. Sayang kalau Diana Intan Kursia, cucok meong. Ini orang lainnya di salon kali ya, bukan di rumah sakit. Udah lama di sini. Apa namanya? Udah buka ini restoran. hampir 10 tahun. Wah, hampir 10 tahun berdiri saya. Iya. Udah lama. Masih berapa umurnya? Umur saya masih muda, 20-an. Tapi ini punya bisnis keluarga. So di daerah Sultan Ahmed kami punya bisnis. Oke. Keluarga kamu perlu nambah satu anggota nggak? Saya siap jadi anggota keluarga kamu. Saya pun siap menjadi menantu besan, salah. Gue bilang bokap gue nih. Besanan maksudnya. Kalau ke Indonesia, ngaku gue istri lo. Besanan, belum selesai. Besan. Awas kamu ya, entar ngaku kakak. Kalau ada anak. Di Indonesia kamu bangga kakak suami kamu. Di sini kamu ngaku kakak. Masa kakak dibilang brother, my friend. Sorry. Kan just kidding sayang. Paham ini mah. Udah kamu kan pengen kesini kan? Oke, nanti kita kerjasama aja ya. Nanti saya cipin di sini, boleh. Cipin. Ya mungkin kita mengobrol untuk ke depan ya. Kalau kita mau buka kedua, ketiga. Restoran ini. Buka kedua, ketiga. Ya. Udah nanti kan kalau kita ada usaha di sini kan kita bisa bolak-balik ke sini. Makanya, itu dia. Ya, harus. Ya, bantu saya untuk ajarin saya juga bahasa Turki ya. Harus dong. Kalau mau kerja di Turki, Iya. bisa bahasa Turki. Tapi ini istri saya jauhin pandangannya dari cowok-cowok Turki. Soalnya mata dia juga jelalatan. Aduh, itu mungkin sedikit sulit. Karena cowok Turki tampan-tampan. Ceweknya juga cantik-cantik. Iya, laki-lakinya juga ganteng-ganteng lah. Oke lah. Sekian sampai di sini. Oke, makasih, ini saya suka sekali makanan di sini. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama bareng ya, buka restoran Indonesia di sini ya. Soalnya tadi kemarin istri saya pengen tinggal di sini katanya. Tapi kalau kita tinggal di sini nggak ada usaha kan sulit. Iya. Jadi harus ada usaha supaya untuk menyambung kehidupan. Di sini soalnya biaya hidupnya mahal. Iya, soalnya di sini biaya hidupnya cost yang harus kita keluarin lumayan ekspensif ya. Ya untuk itu benar kan harus ada bisnis di Turki. Harus ada bisnis. Ya harus. Nanti kita bisa kerja sama bareng ya. Ya mungkin. Ini apaan sih? Sana. Ya apa sana? Mau peluk. Sana. Cuma aja. Cuma pakai nawar lagi. Udah. Sana nggak mau. Sana. Katanya kalau lagi di Turki nggak mau sama kakak, maunya sama orang Turki aja. Sana. Nah, itu tahu. Sana. Mana dijawab tahu sana. Udah sana, ajak aja orang Turki testimoni sana. Siapa? Kenalan kamu sana. Gitu aja. Mau apa? Ya malas kakak udah. Enggak dong. Lebay banget. Tetap kakak tuh number one in my heart. Si gili Lesti. Sinajar mate. Teu aya deui nu mika cinta. Iwal anjeun.
Rizky Bailer. Aduh. Sayang. Udah sana, apa sih, nggak usah pakai ngerayu-ngerayu segala lah kamu nih. Kakak tuh jangan marah-marah wae. Udah, memang kenyataannya orang sini bening-bening. Gimana lagi? Kan biar anaknya kebawa bening, mancung hidungnya nanti. Itu gak apa-apa kalau dijadiin buat positif mah. Bisa aja kamu. Dia mau kasih pesan-pesan buat ibu-ibu di rumah. Atau mbak-mbak di rumah. Jadi kalau lagi liburan ke luar negeri nggak apa-apa, pos-pasin aja cuci mata. Kalau lihat yang bening-bening tuh, apalagi kalau lagi hamil. Kalau lagi hamil tuh bilang aja, ngidam pengen lihat orang ganteng gitu. Biar anaknya kebawa cakep, hidungnya mancung, bule. Bisa nih. Dia lupa ya. Dia kira di Turki itu cuma ada laki-laki kali ya. Sayang. Tuh nggak si Mehmet itu? Nggak tahu siapa tuh Mehmet. Kakak, itu si Mehmet nge-WhatsApp Dede itu loh yang di Turki, yang punya rumah makan Indonesia di sana. Pokoknya dia mau ke Indonesia weh lah. Bilang ke Dede nge-WhatsApp. Udah lah. Ntar Dede mau janjian sama dia lah. Pokoknya mah udah weh, mau dibales dulu. Teleponan cicing aja kakak mah di sini, ya. Sayang. Dia tadi bilang WhatsApp ya? Sayang, kok kamu WhatsApp nama dia? Aduh. Sayang. Celesti nih. Sembarangan nih. Kurang asem. WA-WAan sama si Mehmet. Terus si Mehmet ternyata kabar-kabaran sama si Lesti. Kurang ajar lo Mehmet ya. Kok bisa lo gak ngabarin gua? Masa Lesti doang? Sepel. Sayang, bagi nomor Mehmet. Gini, Bos bantu bahasa Inggrisnya. Gini, ini gue dari riset. Orang Turki itu, orang asli sini, pribumi sini, mau sama cowok yang sudah wajib militer. Nah, lo udah wajib militer belum? Linmas pun belum, Pak. Linmas pun belum. Ya, ya gimana lo mau jadi apa lo begini lo? Mana mau? Kagak ada gagah-gagahnya, muka doang serem. Ngapain? Jodoh, Pak. Cantik-cantik cewek. Ya udah, kamu jodoh. Iya. Bilang sama papa. Ini kesini tuh untuk baby moon ya, untuk bayi ya, biar dari di perut dia udah merasakan pengalaman ke luar negeri. Jangan selintas jodoh. Lah kalau mencari jodoh nanti aja bayarin aja sendiri selintar, ongkos kemana gitu, ke Rusia kek. Matanya bulat, hidungnya mancung banget tuh. Itu Turki asli, Turki Eropa itu sayang. Terus.